Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Ananta. Nah, kalian rindu kan? Saya sudah lama tidak upload video karena kemarin sibuk ujian. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita saya ya, cerita Ananta di mana kemarin sudah saya cerita perjalanan SD saya dan perjalanan SD saya ditutup dengan juara di kompetisi aksi tahun 2012 yang diadakan oleh SMP 3 Majene ya. Itu tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya berhasil meraih medali emas di bidang biologi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita zaman SMP ya, zaman awal-awal pubertas gitu. Nah, jadi saya akhirnya melanjutkan studi di SMP Negeri 3 Majene. Alasan saya memilih SMP Negeri 3 Majene yang pertama, karena SMP Negeri 3 Majene yang mengadakan kompetisi aksi itu gitu. Sehingga waktu itu ada regulasi seseorang yang sudah pernah menjuarai aksi ya, dibuktikan dengan sertifikat atau piala, itu bebas tes masuk di SMP Negeri 3 Majene dan berpeluang besar di kelas unggulannya gitu. Kemudian alasan yang kedua ya, SMP 3 Majene itu adalah sekolah unggulan di Kabupaten Majene maupun Sulawesi Barat. Nah, ini saya promosi nih SMP Negeri 3 Majene. Nah, itu alasan-alasan kenapa saya akhirnya memilih SMP Negeri 3 Majene. Dan banyak sih alasan-alasan yang lain, tapi cukup dua itu mewakili keinginan saya melanjutkan studi di SMP Negeri 3 Majene. Nah, ada cerita menarik setelah saya lulus SD ya. Saya setelah lulus SD itu sebenarnya mau masuk di pesantren Imim Putra Makassar karena mengikuti jejak sang kakak. Tapi orang tua kurang setuju gitu karena kakak kan sudah ada. Jadi kalau saya pergi merantau ke Makassar, itu ibu merasa kesepian gitu, ataupun adik saya tidak ada yang temani main ya. Nah, jadi ya harus patuhlah terhadap orang tua. Oke, kita awali cerita waktu saya masuk di SMP 3. Waktu itu disuruh datang untuk tes ya. Tes masuk, walaupun saya sudah bebas tes waktu itu, tapi sebagai formalitas akhirnya saya datang. Dan itu hari kedua saya setelah disunat. Hari kedua atau hari ketiga ya, sekitar itulah ya. Saya salah kostum. Harusnya teman-teman itu memakai kostum yang putih merah ya, kostum SD lah. Nah, saya tidak tahu informasi karena datang daftar juga sendiri, kemudian tidak bersama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya salah kostum, pakai kostum bebas rapi. Nah, itu diantara ratusan siswa yang tes, hanya saya yang beda. Waktu itu ditegur sama wakil kepala sekolah, Pak Samsuar namanya. Ini mau datang tes atau mau pergi nikahan nih gitu. Padahal Pak Samsuar nggak tahu kalau saya memang sudah bebas tes masuk di SMP 3 gitu ya. Tapi waktu itu memang saya lupa tanya kita dress code-nya untuk tes itu apa. Ya, tapi setelah itu akhirnya tidak apa-apa, dibolehkan untuk masuk tes. Dan pengumuman keluar, nama saya berada di kelas 7 Albert Einstein waktu itu. Jadi nama-nama kelas 7 itu menggunakan nama-nama penemu Albert Einstein yang di kelas A-nya ceritanya. Nah, setelah itu saya teruslah itu belajar ya, menggali ilmu di SMP 3, menggali pengalaman, dimana saya akhirnya jatuh cinta dengan pelajaran biologi ya, karena di SD dulu pelajaran IPA itu belum dibagi-bagi, belum difragmentasikan. Tapi setelah di SMP akhirnya ada pelajaran biologi tersendiri, ada pelajaran fisika tersendiri gitu. Akhirnya saya jatuh cinta dengan pelajaran biologi. Waktu itu gurunya Ibu Mediawati Tahir, ada Ibu Nurma gitu ya, guru-guru biologi saya yang sangat saya ingat gitu. Nah, jadi dengan cintanya saya biologi, akhirnya saya menekunilah bidang biologi. Saya akhirnya ikut beberapa kompetisi olimpiade ya. Dan di kelas 7 itu, alhamdulillah juga saya berhasil lolos ke tingkat provinsi.
Ya, sebelumnya saya juara 1 di tingkat kabupaten. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya di SMP ikut olimpiade kelas 7 ya. Saya waktu itu cukup insecure juga karena ada kakak kelas saya yang ikut ya. Ya pasti dalam hati bilang, pasti dia yang lolos nih karena sudah lama pembimbingan dia gitu. Tapi ya dengan semangat belajar terus kita asah ya, terus kita kembangkan, akhirnya bisa mencapai prestasi itu. Singkat cerita juga, saya juga pernah diundang ya ke Mamuju untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu sangat membekas bagi saya ya, karena LDK itu mengajarkan kita bagaimana mengelola diri ya, mengelola manajemen dalam sebuah tim ya, dalam sebuah organisasi gitu, sehingga kita menjadi leader yang baik. Nah, waktu itu saya ingat pematerinya Pak Mustamin ya, yang sangat memotivasi pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, setelah kompetisi olimpiade dan LDK itu, akhirnya saya lebih giat lagi belajar, lebih giat untuk menuntut ilmu dan berprestasi di SMP 3. Nah, jadi di SMP 3 itu saya dibilang bukan ranking 1 ya, bukan ranking 1. Masuk 3 besar pun ya alhamdulillah gitu. Ya, tapi tidak pernah keluar dari 5 besar. Ya, waktu itu ada teman saya ya yang memang trio ceritanya, trio berprestasi di SMP 3 gitu. Ada Rais, kemudian ada Rizky, ada Hasnan. Nah, itu 3 orang itu saya berusaha untuk mengejar prestasi-prestasi mereka. Nah, tapi itu kawan baik saya gitu ya. Saya berkawan dengan semua. Dengan usaha mengejar prestasi itu, akhirnya kita bersaing secara sehat gitu. Rais pintar di matematika, kemudian Hasnan di fisika, Rizky di IPS, saya di bidang biologi. Ya, kita saling berbagi gitu ya. Nah, kemudian di SMP yang paling berkesan juga adalah saya mengenal dunia pramuka. Ya, memang sejak SD kita dikenalkan dengan dunia pramuka, tapi tidak terlalu mendalam gitu ya. Akhirnya di SMP ada open recruitment ya, di mana SMP Negeri 3 Majene membutuhkan beberapa orang untuk ikut kompetisi pramuka tingkat kabupaten. Waktu itu hari ulang tahun pramuka yang ke-52 kalau nggak salah, di Rangas. Mungkin teman-teman tahu Rangas City itu di mana. Jadi setelah mengenal pramuka itu, akhirnya jatuh cinta lah ya, saya dengan pramuka. Dan waktu itu memang pramuka SMP 3 sedang terpuruknya. Akhirnya saya bersama teman-teman yang lain berkomitmen ya untuk membangun pramuka SMP Negeri 3 Majene. Dan pada saat itulah awal terbentuknya Kompaskut. Sebelumnya sudah pernah, tapi namanya lain gitu. Kita akhirnya modifikasi menjadi Kompaskut dan kembali membangunkan pramuka SMP Negeri 3 Majene dari tidurnya yang lama. Nah, akhirnya saya terpilih menjadi ketua umum ya, ketua pasukan pada saat itu. Dan mungkin teman-teman yang bergabung di pramuka SMP 3 dan belajar tentang sejarah Kompaskut kenal ya siapa ketua pertamanya. Tapi saya masih ingat gimana jatuh bangunnya pramuka SMP 3 itu dibangun bersama teman-teman dan juga kakak-kakak senior yang lain. Selanjutnya saya ingin bercerita terkait kompetisi saya terakhir di SMP 3. Perjalanan saya di SMP 3 ditutup dengan medali emas tingkat nasional ya, ajang Ranu Prima Science Competition tahun 2015. Waktu itu di Makassar ya. Jadi semua SMP datang seluruh Indonesia untuk memperebutkan medali emas kategori tim dan individu. Waktu itu saya daftar 2 kategori. Yang mendapat medali emas adalah kategori tim. Saya bersama satu tim dengan Hasnan Sutadi dan juga Fauzi Ramadana gitu. Nah, itu salah satu prestasi atau raihan terbaik saya selama di SMP. Ya, salah satu yang paling berkesan juga di SMP 3 adalah saya menemukan 4 orang sahabat saya yang kita namakan sebagai Fantastic Four. Nah, Fantastic Four ini beranggotakan saya,
kemudian ada Noval Saranani, kemudian ada Fuad Fatur Rahmadi, dan juga Muhammad Darwan. Nah, jadi kita berempat ini ya bisa dibilang selalu bersama gitu ya selama SMP. Ya, saling mengisi satu sama lain dan juga meraih prestasi di bidang masing-masing gitu. Jadi Fantastic Four ini sampai sekarang pun kita masih sering, kalau saya kan sekarang di kedokteran, kemudian Darwan di pendidikan sejarah, kemudian Fatur sudah jadi polisi, Noval sekarang di teknik arsitektur. Jadi kita mempunyai jalan masing-masing sekarang, tapi kalau ada waktu libur ataupun waktu luang pasti kita ketemu gitu di Majene. Nah, itu untuk kembali merekatkan persaudaraan yang telah kita bangun. Ya, mungkin itulah cerita saya di SMP. Semoga kalian termotivasi gitu ya. Dimana pesan yang bisa kita ambil pada video kali ini, kalian harus menemukan potensi diri kalian dengan cara menyukai dulu sesuatu itu. Ya, kenalan dulu dengan sesuatu itu, akhirnya semakin berlanjut itu akan jatuh cinta kepada sesuatu yang kita ingin gali potensi kita di situ. Ya, akhirnya nanti itu menjadi terasah dan juga kita bisa menjadikannya sebuah prestasi atau raihan yang bisa kita banggakan atau orang lain banggakan. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk meraih mimpimu ya, teruslah bermimpi, teruslah asah potensi dan apa yang ada dalam dirimu gitu. Temukan itu ya, lalu kembangkan menjadi sebuah prestasi atau raihan yang bisa dibanggakan. Oke, terima kasih teman-teman, sekian. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya masa SMA Ananta. Oke.